Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu dari tingkat biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar peluangnya tidak akan lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50% bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisinya yang lelah setelah memperbaiki boneka iblis bumi membuat peluang itu semakin buruk. Selain itu, Xiaoyan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa berhasil dicapai pada upaya pertama. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu menyiapkan bahan obat yang cukup untuk menghindari situasi memalukan karena kehabisan bahan obat. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak tenaga untuk masalah mencari bahan obat. Setelah memberi Xiao Li daftar nama bahan obat, dia mengarahkan kekuatan gerbang Xiao untuk dengan cepat mencarinya. Pencarian skala besar semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian Xiaoyan sendiri. Xiaoyan menjadi jauh lebih santai setelah menyerahkan masalah menemukan bahan obat kepada Xiao Li. Dia kadang-kadang akan menjelajahi akademi dalam dan memberikan petunjuk kepada beberapa anggota gerbang PAN. Setelah itu, dia menghabiskan sisa waktu berlatih dengan tenang, berharap dia akan kembali ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Xiaoyan menunggu hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiao Li akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan setelah memanfaatkan sejumlah besar tenaga. Jumlah bahan obat juga menyebabkan Xiaoyan sangat bahagia. Pada hari ketiga setelah ramuan obat ini dikirim ke tangan Xiaoyan, dia, saat berlatih di dalam ruangan yang tenang, perlahan membuka matanya. Ruang tertutup tiba-tiba berdering dengan suara angin bersiul setelah dia membuka matanya. Bahkan ada suara guntur yang dalam di dalam peluit angin. Kekuatan tak terlihat menyebabkan jubah Xiaoyan mengembang dan berkibar. Pakaian luarnya yang berwarna putih juga telah bergerak tanpa adanya angin. Sebuah cahaya samar-samar berkedip di mata hitam gelap Xiaoyan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah mencapai kondisi terbaik yang pernah dia alami sejak dia maju ke Do Huang Bintang 6. Ini adalah waktunya. Gumaman rendah ditransmisikan dari mulut Xiaoyan. Tubuhnya perlahan berdiri. Sosoknya ditutupi oleh jaket berwarna putih, menyebabkan dia terlihat sangat tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut bergumam, "Kalau begitu, kita akan mulai." Suara guntur yang deras menerobos udara, merusak suasana tenang ruangan. Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi buram. Sosoknya menjadi lebih kabur. Sesaat kemudian, itu menghilang dengan cara yang aneh. Ada tangga yang terbuat dari batu di suatu tempat di tengah akademi dalam. Di puncak tangga batu ada platform kecil yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari akademi dalam. Siswa biasa dilarang memasukinya. Jika seseorang mengangkat kepalanya saat berada di akademi dalam untuk melihat tempat ini, orang akan melihat platform kecil yang hanya didukung oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Seseorang dapat melihat seluruh akademi dalam dengan berdiri di atas platform ini. Demikian pula, tempat ini bisa dilihat oleh semua orang di akademi dalam. Tangga dan platform sudah dibangun sejak lama sekali. Menurut tetua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah dulu berlatih. Makanya, pelajar biasa dilarang memanjatnya. Namun, Suqian meminjamkannya kepada Xiaoyan saat dia mendengar bahwa Xiaoyan ingin mencoba memperbaiki pil obat tingkat 7. Tempat ini secara alami tidak biasa seperti yang terlihat, terutama karena pernah digunakan oleh kepala sekolah misterius sebagai area pelatihan. Riak spasial samar yang sulit ditemukan meresap melalui udara di sekitar platform batu. Riak spasial ini sangat unik. Mereka seperti magnet yang menyedot semua energi alam di sekitarnya. Efek dari latihan di tempat ini cukup besar. Selain itu, keamanan platform sangat tinggi dengan riak spasial yang terlihat samar bertindak sebagai perlindungan.
Oleh karena itu, mereka yang berada di dalam akademi dalam yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di tempat ini sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Pada saat ini, suara guntur yang samar-samar muncul di platform batu yang telah dibiarkan sunyi untuk waktu yang lama. Sesosok bergegas seperti kilat. Akhirnya, sosok itu muncul di atas panggung batu. Setelah itu, dia duduk bersila di atasnya. Orang yang muncul secara alami adalah Xiaoyan, yang telah keluar dari ruang sunyi. Saat ini, dia dalam kondisi puncaknya. Doqi yang kuat mengelilingi tubuhnya. Di bawah kekuatannya, perasaan agung terbentuk. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang mengalami kesulitan untuk menghasilkan. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi oleh kegelapan, yang sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, dia baru saja muncul ketika banyak sosok mulai terbang dengan cepat dari semua bagian akademi dalam. Mereka dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka berhenti 100 meter jauhnya dan menyaksikan Xiaoyan di kejauhan. Beberapa sosok juga bergegas mengejar sesepuh ini. Akhirnya, sosok-sosok tersebut muncul di langit. Semua sesepuh buru-buru memberi salam ketika mereka melihat siapa mereka. Satu-satunya orang yang bisa diperlakukan dengan hormat oleh sesepuh Akademi Imer ini adalah Suqian. Pada saat ini, matanya menyipit saat dia mempelajari Xiaoyan dari kejauhan. Senyuman juga melintas di wajahnya saat dia merasakan doqi yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, sepertinya anak kecil ini telah berusaha keras untuk hari ini. Dokter peri kecil mengangguk, tatapannya melihat pada sosok manusia yang padat di bawah, menyebabkan dia tanpa sadar merajut alisnya. Dia berkata, apakah memurnikan pil di tempat seperti itu mengganggunya? Santai. Riak spasial yang ditempatkan oleh kepala sekolah saat itu hadir di sekitar platform batu. Sangat sulit bagi seseorang di luar untuk mengganggunya. Apalagi alasan saya memintanya untuk memperbaiki pil obat di sini karena fenomena alam yang tidak biasa yang terjadi dengan lahirnya pil obat tingkat 7. Bahkan mungkin disertai dengan pil lightning. Desain spasial sekitarnya dari platform batu mungkin sedikit membantunya ketika saatnya tiba. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya yang ungu keabu-abuan menemukan Xiaoyan. Kemunculan mendadak dari begitu banyak tetua akademi dalam di langit secara alami menyebabkan keributan di dalam seluruh akademi dalam. Tak terhitung banyaknya tatapan melirik ke arah yang mereka hadapi sebelum akhirnya melihat seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di platform batu. Segala macam kebisingan segera meledak di dalam akademi dalam. Bukankah itu Xiaoyan senior? Mengapa dia muncul di sana? Petik 2. Baru-baru ini, saya mendengar berita dari anggota Pansgate yang mengatakan bahwa senior Xiaoyan sepertinya berencana untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Apakah dia benar-benar memurnikan pil obat? Saya sudah lama mendengar bahwa Xiaoyan senior tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Jika saya bisa melihatnya memurnikan pil obat hari ini, saya akan memiliki modal untuk membual ke klan saya ketika saya kembali di masa depan. Petik 2. Saat banyak percakapan pribadi tersebar di akademi dalam seperti gelombang, semakin banyak siswa yang mengesampingkan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sebaliknya, mereka kehabisan kamar. Setelah itu, mereka sampai di daerah yang luas, mengangkat kepala, dan melihat ke arah platform batu di kejauhan. Beberapa ketakutan dan rasa hormat melintas di mata mereka saat mereka melihat sosok kulit hitam yang agak kurus. Setelah pertempuran sengit antara dia dan hantu iblis tanah tua, posisi Xiaoyan di dalam hati para siswa akademi dalam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa sesepuh tidak bisa tandingi. Cukup banyak sosok manusia berdiri di paviliun tinggi tidak jauh dari platform batu. Semua orang ini mengenakan lencana serupa di dada mereka.
Mereka secara mengejutkan adalah anggota Pansget, Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Xin Lan, dan para pemimpin lainnya berdiri di sekitar tempat pemimpin, menatap Xiao Yan. Mereka tahu lebih banyak tentang masalah Xiao Yan memurnikan pil tingkat tinggi daripada siswa lainnya. Pil obat tingkat 7, tingkat yang menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa sadar. Pil obat semacam itu jarang muncul bahkan di wilayah sudut hitam. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 tidak muncul di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun. Tingkat 7, pil obat dari tingkat ini sudah bisa menduduki peringkat puncak di antara pil obat. Bahkan jika itu ditempatkan di Central Plains tempat yang kuat berkumpul, itu juga akan membuat keributan besar. Tingkat-tingkat 7 memiliki kualifikasi untuk direbut oleh beberapa iblis tua di kelas Dozong. Orang ini gelisah meskipun dia akan pergi. Pertemuan hari ini kemungkinan besar adalah yang terbesar dalam sejarah Akademi Dalam. Wu Hao menunduk dan melirik ke area di bawah. Pada saat ini, setiap bagian dari Akademi Dalam dengan ruang kosong dipenuhi dengan massa hitam dari sosok manusia, dan tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul pada pemuda berjubah hitam di atas panggung batu. Namun, jika dia benar-benar berhasil, dia mungkin akan menjadi murid terkuat dalam sejarah Akademi Jianan sejak didirikan. Xiao Yu tersenyum sedikit. Mata cantiknya bersinar saat dia menatap sosok kurus itu. Sulit membayangkan bahwa pemuda yang telah diberi gelar sampah oleh klan saat itu sedang duduk di tempat paling mulia di Akademi Jianan. Sejak Akademi Jianan didirikan, ada dua orang yang maju ke kelas Do Huang sebelum mereka lulus. Ada satu orang yang maju ke kelas Dozong. Mereka bukan manusia biasa dan telah diberkati dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Hanya karena inilah dia akhirnya maju. Namun, jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7, dia akan mampu melampauinya. Hu Jia tertawa. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, orang ini memang sangat luar biasa. Sekarang, bahkan saya tanpa sadar merasakan hati saya tergerak. Pantas saja seseorang yang berbakat seperti Sun Er akan dibuat hatinya olehnya. Petik 2. Xin Lan, yang mengenakan pakaian biru, berdiri di samping Hu Jia dan tersenyum manis. Matanya melihat ke platform batu saat dia meraih tangannya untuk menekan emosinya dengan erat. Hatinya sangat bersemangat. Jika Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7, potensinya akan sangat menakutkan. Lagi pula, seorang alkemis pada usia seperti itu yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah keberadaan yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di Central Plains. Xiao Yan saat ini tidak menyadari keributan besar seperti apa yang telah dibuat karena penampilannya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar fokus. Gangguan eksternal mengalami kesulitan besar untuk mengganggunya bahkan sedikit. Nafas yang membawa panas keluar dari hidung Xiao Yan. Ekspresi yang sangat serius muncul di matanya. Kedua tangannya bergerak dan kuali besar obat berwarna merah terang tiba-tiba muncul. Itu membawa suara, dentang-dentang, saat mendarat di platform batu. Penyempurnaan pil paling sulit yang pernah dicoba Xiao Yan, sejak menjadi seorang alkemis, telah secara resmi dimulai. Kuali obat merah tua, yang ditutupi gambar binatang, mendarat dengan keras di atas platform batu. Perasaan berat itu hampir membuat platform batu berguncang. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat kuali obat di depannya. Dia membuka mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Dengan jentikan jarinya, nyala api membawa ekor indah yang menerobos ke dalam kuali obat. Ini segera meletus begitu masuk. Api yang ganas berulang kali bergolak di dalam kuali obat. Suhu yang meningkat menyebabkan tempat ini berangsur-angsur menjadi semakin panas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat nyala api naik. Bahan obat segera mulai keluar dari cincin penyimpanannya satu demi satu. Mereka muncul di udara di atas platform batu di bawah penutup dokinya. Mereka tampak seperti gugusan cahaya kecil yang tampak sangat indah bila dilihat dari bawah. Pil tulang darah jiwa surga, pil obat tingkat 7.
Ini memiliki efek ajaib yang mengejutkan dalam meningkatkan konstitusi seseorang dan meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Bahan yang dibutuhkan untuk mengolahnya sangat merepotkan. Ada sekitar 77 buah dengan 4 bahan utama. Keempatnya adalah Dragon Blood Ganoderma, Bone Spirit Fruit, Mysterious Sky Green Vine, dan darah esensi dari Magical Beast peringkat 7 atau lebih tinggi. Masing-masing dari 4 bahan ini sangat langka dan sangat berharga. Cukup sulit untuk menemukan mereka. Selain itu, metode pemurniannya kasar dan membutuhkan perhatian khusus. Metode untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga perlahan muncul dalam pikiran Xiaoyan. Beberapa parameter kritis juga tercetak ke dalam pikiran Xiaoyan tanpa ada satu kata pun yang hilang. 77 bahan penyulingan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pil yang membutuhkan sejumlah bahan obat. Bahkan bahan yang dibutuhkan untuk pil roh tanah yang telah disempurnakan oleh Yao Lao untuk tujuan menundukkan api jantung yang jatuh tidak mencapai jumlah ini. Dari situ, orang dapat mengatakan bahwa pil tulang darah jiwa surga ini sangat sulit untuk disempurnakan. Itu bahkan mungkin melebihi kesulitan dari pil roh tanah. Pikiran bingung ini melintas di hati Xiaoyan hanya untuk dikeluarkan olehnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya, merasakan suhu di dalam kuali obat, dan mengangguk. Jarinya memberi isyarat dan orang bisa melihat nyala api hijau giok yang terbakar dengan keras di dalam kuali obat segera mulai melemah. Xiaoyan menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan sebuah cahaya melintas. Itu segera berubah menjadi Ganoderma berwarna merah darah yang mendarat di tangannya. Ganoderma Lingxi ini baru saja muncul ketika mulai mengeluarkan gelombang bau darah. Seseorang bahkan bisa secara samar merasakan riak energi murni di dalam darah. Ini adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga, Ganoderma darah naga. Meskipun Ganoderma semacam ini tidak benar-benar tercemar dengan darah naga, sangat sulit untuk dibentuk. Itu perlu untuk menyerap darah segar dari setidaknya 3 jenis binatang ajaib berbentuk ular untuk keluar dari tanah dan hidup. Jari Xiaoyan dengan lembut membelai permukaan Ganoderma darah naga. Dia merasakan energi yang agak murni terkandung di dalamnya. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan darah iblis Ganoderma berubah menjadi cahaya merah yang dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan masuknya Dragon Blood Ganoderma, nyala api hijau giok yang berhibernasi di dalam kuali obat segera melonjak keluar seperti serigala lapar dan menelannya seluruhnya. 10 jari Xiaoyan semuanya menjentikkan saat api menelan Ganoderma darah naga. Seseorang dapat menyaksikan ketika banyak titik cahaya yang melayang di udara segera membagi diri menjadi 10 string. Mereka segera dilempar ke dalam kuali obat sebelum mereka mulai mengisi api tanpa ragu-ragu, satu demi satu. Naga darah Ganoderma memiliki sifat dingin. Itu akan hancur jika terkena api. Jika seseorang ingin memurnikan cairan obat di dalamnya, seseorang harus menggunakan rasa dingin yang gelap di dalam item obat lainnya. Bahan-bahan yang telah dilemparkan ke dalam kuali obat sebelumnya adalah item penetral yang telah disiapkan. Memurnikan begitu banyak ramuan obat pada saat yang sama sangat keras bagi kekuatan spiritual seseorang. Namun, beruntung Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mencoba ini. Banyak bahan obat yang telah dimasukkan ke dalam nyala api mulai dengan cepat layu dalam beberapa napas setelah bersentuhan dengan Glaze Lotus Heart Flame. Akhirnya, tubuh yang sebenarnya berubah menjadi bubuk. Tetesan cairan obat murni mulai menetes. Akhirnya, mereka bergabung di bawah kendali yang tepat dari kekuatan spiritual Xiaoyan. Setelah itu, mereka secara seragam mendarat di Dragon Blood Ganoderma yang mengerut. Tetesan cairan obat mulai perlahan memudar warna merah darah dari darah naga Ganoderma. Kulitnya yang berwarna darah terkelupas sepotong demi sepotong. Ini berlanjut hanya sesaat sebelum warna darah naga Ganoderma menjadi warna putih pucat. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan Ganoderma darah naga yang telah berubah menjadi putih pucat.
Esensi asli dari darah naga Ganoderma tidak ada di dalam tubuhnya, tetapi di kulit berwarna darah. Itulah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Beberapa tetes cairan obat berwarna putih pucat jatuh ke kulit yang berwarna merah darah, dan kulit perlahan meleleh di bawah suhu yang konstan. Beberapa menit kemudian, genangan cairan berwarna darah sebesar kepalan muncul di dalam kuali obat. Xiaoyan menghela nafas lega saat penyempurnaan pertamanya berhasil diselesaikan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api membungkus cairan, perlahan memancarkan kehangatan yang menyebabkan cairan berwarna darah menyusut secara bertahap. Warna cairannya juga menjadi lebih kaya. Kelompok cairan berwarna darah ini telah berubah sangat kental pada saat menyusut menjadi seukuran ibu jari. Melihat ini, sudut mulut Xiaoyan menunjukkan senyuman. Dengan isyarat tangannya, cahaya lain melesat, berubah menjadi buah berwarna putih dengan permukaan yang penuh lubang. Ini adalah yang disebut buah roh tulang. Penyempurnaan dari beberapa bahan utama sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki metode penghalusan khusus, akan sulit untuk menyempurnakan bagian yang dibutuhkannya. Ini adalah kasus untuk Ganoderma darah naga, untuk buah roh tulang, dan untuk pohon anggur hijau langit yang misterius. Kesulitan penyempurnaan buah roh tulang bahkan lebih besar. Xiaoyan menggunakan hampir 20 bahan lain untuk menetralkannya bersama dengan waktu 1 jam agar berhasil menghaluskan setetes cairan mirip tulang berwarna putih. Setelah penyempurnaan buah roh tulang berhasil, Xiaoyan melemparkan pohon anggur hijau langit misterius ke dalam kuali obat. Yang disebut tanaman anggur hijau langit misterius ini sangat tangguh. Itu bukan kayu atau emas. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan adalah ketahanan apinya yang mengesankan. Meskipun Xiaoyan mendapat bantuan dari Glaze Lotus Core Flame, dia menghabiskan total 2 jam untuk menyebabkan garis retak muncul di permukaannya. Lebih dari 20 kelompok cahaya terbang ke kuali obat saat misterius Sky Green Fin pecah. Akhirnya, mereka disempurnakan oleh Xiaoyan, berubah menjadi tetesan energi murni yang menetes ke pohon anggur hijau. Meminjam kekuatan penetral dari banyak ramuan obat ini, misterius langit hijau anggur, yang tampaknya telah layu, akhirnya pecah setelah sekitar setengah jam. Bubuk hijau pucat tersebar sebelum memadat menjadi bola bubuk berwarna hijau oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Ketiga jenis bahan utama semuanya berhasil disempurnakan. Melihat ini, Xiaoyan, bersama dengan kelompok Suqian mengamati dari jarak yang sangat jauh, menghela nafas lega. Metode pemurnian cepat Xiaoyan menyilaukan mata mereka. Meskipun mereka tidak benar-benar tahu banyak tentang memurnikan pil obat, mereka dapat mengetahui metode pemurnian Xiaoyan yang halus. Jenis kehalusan ini benar-benar menyenangkan. Gelombang suara yang ditransmisikan dari akademi dalam tidak sampai ke telinga Xiaoyan. Dia beristirahat sejenak setelah menyempurnakan 3 bahan utama sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali perhatiannya. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Mulut botol itu perlahan dimiringkan dan setetes darah hijau merah menetes keluar. Darah hijau merah meluncur di depan Xiaoyan. Meskipun darahnya berukuran kecil, energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang berani diremehkan. Darah hijau merah ini secara alami dimurnikan dari mayat kering Magical Beast misterius yang dia peroleh dari pelelangan saat itu. Pangkat Magical Beast ketika masih hidup cukup tinggi. Itu sudah jauh melebihi persyaratan pil tulang darah jiwa surga. Jika itu akan digunakan dalam penyempurnaan dan jika penyempurnaan berhasil, kualitas pil obat kemungkinan akan lebih besar. Banyak sesepuh di langit juga merasakan sesuatu ketika setetes darah hijau merah ini muncul. Semua wajah mereka segera berubah sedikit. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke setetes darah hijau merah. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan darah dengan lembut mengalir pergi sebelum memasuki kuali obat. Cairan darah hijau merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat ketika kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menggerakkan gelombang angin liar. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, sedikit ragu-ragu, dan kemudian segera mengatupkan giginya.
Cairan obat dan bubuk obat yang telah dimurnikan dari darah naga Ganoderma, buah roh tulang, dan anggur hijau langit misterius dilemparkan dengan darah hijau merah. 3 jenis item, yang mengandung energi yang sangat kuat, tidak menyebabkan sedikit pun lonjakan ketika mereka mendarat di darah hijau merah. Tepat ketika hati Xiao Yan baru saja menghela nafas lega, riak energi liar dan keras tiba-tiba meletus dari darah hijau merah. Itu dengan keras menabrak dinding kuali obat. Gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, meliputi seluruh Inner Academy. Kuali obat yang tebal bergetar hebat beberapa kali pada saat ini. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan getaran ini akan menyebabkannya pecah. Wajah Xiao Yan tidak stabil saat dia melihat permukaan darah hijau merah yang dengan cepat dan berulang kali berputar. Pada saat ini, permukaan bundar yang ramping telah membentuk banyak duri sempit yang panjang, menyebabkannya terlihat seperti bulu babi kecil. Di dalam bulu babi yang berputar ada riak energi yang begitu liar dan kata-kata kasar tidak bisa menggambarkannya. Dentang, dentang. Banyak riak energi yang berulang kali bertabrakan dengan dinding kuali obat, dan suara keras berulang kali bergema di seluruh akademi dalam. Pada saat ini, hampir semua orang yakin bahwa sepertinya ada masalah selama penyempurnaan. Penatua pertama, apa yang kita lakukan? Seorang penatua dengan lembut bertanya saat dia melihat ke platform batu. Apa yang bisa kita lakukan? Memurnikan pil obat berbeda dengan melawan seseorang. Bagaimana kita bisa membantu jika kita mau? Xiao Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama situasi seperti ini. Setiap tindakan acak yang dilakukan oleh orang lain hanya akan mengganggunya. Selain itu, penyempurnaan pil obat tingkat 7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah. Xiao Yan saat ini masih menjadi alkemis tingkat 6. Gagal adalah hal yang sangat umum. Tidak perlu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Su Qian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Tetua itu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah ditegur oleh tetua pertama. Sementara seluruh akademi dalam berubah menjadi keributan karena ledakan keras yang berulang kali dipancarkan, tatapan Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya dicurahkan dan dengan padat menutupi setiap sudut kuali obat. Dia juga tahu bahwa peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 sangat rendah dengan keterampilan alkemisnya saat ini. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat pada percobaan pertama mereka. Dengan jarak fokus kecil dari tatapan Xiao Yan, pikirannya menjadi sangat fokus. Pada saat tertentu, nyala hijau giok tiba-tiba melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Sementara nyala api naik, Xiao Yan tampaknya bisa secara samar-samar melihat pertempuran sengit antara korosi energi dan penggabungan dengan darah hijau merah. Jadi inilah alasannya. Gumaman rendah perlahan ditransmisikan dari mulut Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengerti. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.